Iya, di Malaysia nggak ada ojek dan nggak ada Gojek, cuma ada Grab. Duduk lama kan dekat Malaysia, tapi kenapa dekat sini saya tak pernah nampak ada Grab Moto. Kat kampung saya di Indonesia ramailah orang naik Grab Moto ini. Kita Bukan Malaysia. Saya ni di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Aku mau cerita tentang Gojek dan Grab di Vietnam. Hai hai, balik lagi di hari-hari Ferani di Vietnam. Pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Nah, gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, Rek, seperti biasanya Iki akan ngereaction sebuah video ya, video-video yang udah di-tag di TikToknya Mas Iki. Ya, buat kalian yang mempunyai TikTok, bolehlah follow terus komentar di kak sana, oke? Karena kalau kadang Mas Iki-nya gak balas itu, ya mohon maaf karena Mas Iki-nya juga sibuk. Dan di video kali ini Mas Iki ingin nge-reaction sebuah video mbaknya, ini mbak ya, seorang perempuan. Kenapa di Malaysia tak ada Grab motor? Iya juga ya, Rek. Kenapa di Malaysia kok gak ada Grab motor? Apa karena Malaysia ini ya negara maju terus gak mau menggunakan Grab motor? Nah, nanti kalau Mas Iki bagi penjelasan ke kalian semuanya, nanti ada yang panas, ada yang terbakar ya, karena mereka gak menggunakan kipas angin kayak gitu ya, kira ya. Oke, langsung saja ke videonya, gak usah basa-basi. Buat kalian jangan lupa dulu sokong channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, and share-nya. Oke, kenapa di Malaysia kok gak ada duduk lama Grab kan dekat motor Malaysia, tapi seperti Gojek kenapa kayak gitu dekat lah. sini saya tak pernah nampak ada Grab Moto. Kat kampung saya di Indonesia ramailah orang naik Grab Moto ini. Kita panggil ojek. Padahal kalau masa-masa peak hours, time orang pergi kerja balik kerja, kita naik Grab Moto itu lebih selesa kan. Lagipun juga saya rasa cost-nya itu lebih murah. Dekat kampung saya, dekat Indonesia ramailah orang naik itu. Hari itu saya melancong di Vietnam, di Bangkok. Dekat sana ada juga Grab Moto. Kenapa tapi di Malaysia nggak ada? So korang ada yang tahu boleh tak explain dekat I, komen dekat video I ya. Oke, thank you. Bukan Malaysia. Saya ni di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Indonesia tercinta. Memang bahasa di sini tuh kayak Upin Ipin bang, kayak Malaysia. Tapi ada bedanya, jelas ada bedanya antara Melayu sini sama Melayu di Malaysia. Things I didn't know as a Malaysian in Indonesia, part 5. So, if korang tahu, the easiest way to get around in Indonesia is by bike. At least this is true in Bali and Jakarta where I used to go. Dekat Indonesia, ada benda ni namanya ojek or ojol, which is ojek online, which is motorcycle services. Dekat Indonesia, ada juga Grab app, tapi dia ada one extra transportation which is bike. But this one is Gojek, which is another app. Mostly orang kat Jakarta naik bike because the traffic jam can be really bad. So Gojek is the fastest way to travel and also it's cheaper. Pertama kali gue naik ojek, gue kayak deg-degan banget soalnya gue gak pernah naik motor. Tapi syukurlah abangnya itu memahami banget dan dia gak ngebut. Nah, pertanyaan gue, apa cuman gue yang kalau naik ojek, perbicaraan gue sama mas ojeknya itu kadang gak nyambung. Contoh ya. Udah makan bang? Oh iya, anak saya ada 2. Begitu. Iya, di Malaysia nggak ada ojek dan nggak ada Gojek, cuma ada Grab. Alasannya itu because kalau naik ojek nggak ada male-female boundaries. Walaupun menurut gue itu lebih efisien dan lebih murah. aku mau cerita tentang Gojek dan Grab di Vietnam. Hai hai, balik lagi di hari-hari Ferani di Vietnam. Pertama kali sampai di Tan Son Nhat International Airport di Ho Chi Minh City, Vietnam, aku saranin kalian pesen GrabCar aja karena kalian akan langsung dijemput tepat di pintu kedatangan di pilar nomor 10. Harganya sekitar 100.000 Vietnamese dong. Kalau kalian mau pesen Gojek, kalian harus jalan terlebih dahulu ke domestic airport dan jalan ke mall di depannya. Menurut aku agak kurang efektif ya kalau baru pertama kali sampai. Nah, untuk transportasi di Saigon atau Ho Chi Minh City itu sendiri sebenarnya walking distance sih kalau masih di distrik 1. Atau kalau mager kalian bisa order GoRide, GoCar, GrabRide, dan juga GrabCar. Aku sendiri prefernya ke GoRide dari Gojek karena aku sendirian jadi pakai motor aja. Dan kenapa Gojek? Karena rate-nya lebih murah dibandingkan Grab waktu aku main ke sana ya. Tapi kalian jangan bingung kalau misalkan kalian dapat motor atau mobil yang platnya itu seperti ini. Tenang aja, kalian gak disuruh berhitung kok, tapi memang platnya seperti itu ya. Sampai di Vietnam itu kalian gak perlu install ulang Grab atau Gojek karena otomatis akan terupdate seperti ini. Semoga bermanfaat. Iya ya, Rek ya. Kenapa ya di Malaysia kok gak ada Gojek ya kayak gitu?
Apa orang Malaysia nih gak suka motor? Apa sukanya mobil? Kalau Mas Ikinya sih sukanya mobil, Rek, karena lebih adem, lebih enak gitu. Maklum, Rek. Dan kalau di Malaysia ini cuma adanya itu GrabFood, terus Foodpanda, apalagi Lalamove, kayak gitu, Rek, yang bisa ngantar-ngantar makanan aja. Kenapa mereka gak mau ngantar orang gitu ya? Apa sih alasannya? Kalian penasaran bukan semuanya? Ini Mas Iki udah sediain video buat kalian. Ini jawaban dari para warga-warga Malaysia ya. Yang kenapa sih kok di Malaysia gak ada Gojek? Kenapa sih? Apa ada yang setuju apa enggak? Di Malaysia tuh ada Gojek apa enggak gitu. Oke? Penasaran kan seperti apa? Jom kita next video. Kenderaan motosikal untuk perkhidmatan penghantaran sama ada penumpang, makanan atau perniagaan kecil. Baru-baru ini Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berhasrat untuk memperkenalkan Gojek di Malaysia untuk membantu golongan mat motor membuat perniagaan kecil menggunakan motosikal. Bukan itu saja, Gojek juga membantu mewujudkan ratusan ribu peluang pekerjaan seperti di Thailand dan Indonesia. Namun, ada beberapa pihak tidak bersetuju jika Gojek diperkenalkan di Malaysia. Adakah rakyat Malaysia bersetuju menaiki Gojek? Ikuti tinjauan suara kini. Setuju ke tak kalau ada Gojek dekat Malaysia ni? Kalau bagi saya setuju, tapi dengan ada syarat yang ketat sikit lah. Dengan macam lagi bawa lagi perempuan okey lah. Kalau tak setuju ke tidak? Kita ni kebanyakan tak setuju, kebanyakan. Tak, kalau Gojek ada kat Malaysia ni, Tak sesuai lah. tak suka tidak? Setuju je lah untuk pendapatan orang kan. So kat Indonesia? Oh yeah, I heard. Yeah. What do you think about Gojek? Just a few questions about Gojek. Gojek, the motorcycle grab. Yes. I feel that I will not use it because a bit dangerous for me to go on the road with motorcycle. So what do you think? Why? But it's a good way of transporting people when the traffic is jam. Gojek di Malaysia setuju ke tak? Kalau you nak Tak setuju. Tak setuju, kenapa? Motorbike lah, panas. Panas tak? So kalau ada Gojek dekat Malaysia, setuju ataupun tak? Bagi saya tak setuju daripada segi yang macam laki perempuan tu lah. Tapi kalau daripada untuk kurangkan sesak lalu lintas ni, saya setuju lah. Question about Gojek. Do you agree Gojek in Malaysia? Gojek, not exactly sure lah. But anyway, looking into the safety of the people, I think I don't agree. Kalau Gojek ada kat Malaysia, abang setuju ataupun tidak? Tak. Kenapa? Bagi saya, Gojek ni dari segi pertama kali dari segi kita menuju negara negara lebih maju. So bagi saya Gojek tak sesuai untuk berada di negara Malaysia lah, sebab kita negara orang kata nak ke arah kemajuan. Bagi saya Gojek ni dia banyak mendatangkan orang kata negatif daripada positif. Okay? So pertama dari segi keselamatan lah. Ada dari segi bagi kita negara Muslim mungkin ada sedikit orang kata masalah. Yalah, bila kita naik motosikal kan berdua. Okey, kita tahu siapa dia. So itulah orang kata sedikit bincangan lah bila Gojek dilakukan di Malaysia. Anyway, if you introduce motorbike like this, you are encouraging people to have more vehicle in KL. We should be taking trains, right? That's what MRT for and LRT for. So, kena ada Gojek lelaki, Gojek Dia kena ada dua kendala tu lah. Macam tu lah, untuk senang lah. Takkannya perempuan nak naik dengan lelaki. Saya rasa memang tak sopan lah. Lagi satu, tak ada kot perempuan nak naik. Abang jadi pemandu Gojek sendiri macam mana? Saya prefer untuk bawa lelaki je lah. Bawa Itu je lelaki lah. saja lah. Memang tak nak Memang tak nak perempuan lah kan. So, if the rider was a guy, would you... I don't mind. You don't mind yeah. to- I tried before in Indonesia. Oh, you try it? Yeah, Is it Surabaya. safe? Yeah. Is it safe when you try? I feel safe lah. Safe. Because in the city, it's not kampung. You should feel safe. So, Between job opportunity and the safety of the people, you must weigh which one is better. So, of course, you can create job opportunity, but at the same time, if you create a crime rate, then what's the point you creating a job opportunity when at the same time you are creating a crime rate? So it doesn't not balance.
So if Gojek in Malaysia, what are your suggestions? Gojek in Malaysia. How suggestion? As long as they provide personal accident insurance and it drives at a very safety speed, it should be okay lah. So kalau Gojek ada kat Malaysia, apa cadangan abang? Kita lebih menitikkan dari segi mungkin kita akan dari segi keselamatan lah, kita kena titik pada keselamatan sebab di Malaysia kadar kemalangan paling tinggi adalah motosikal. So dari segi pertama dari segi keselamatan lah, mungkin untuk yang untuk register untuk membawa Gojek dia ada orang kata perlu ada syarat yang lebih detail lah, lebih terus lah. Nah, itulah Nek, pendapat dari warga Malaysia. Ada yang bilang satunya ya karena kan di Malaysia ini negara Islam, so apa namanya ya kalau apa kan laki ya membawa perempuan tuh kayaknya nggak wajar gitu aja ya. Terus ada juga ya harus di keselamatan juga, ada yang bilang panas katanya. Wah, giling-giling kepala aja ya orang-orang Malaysia pilih komen ya Rek ya. Ya masingnya juga begitu loh ya, kalau naik motor ya panas juga ya. Kayak gitulah enaknya punya kereta gitu aja. Amin ya rabbal alamin, doakan ya Rek. Jadi begitulah Rek, negara maju tuh tak memerlukan hal seperti ini Rek. Kayak gitu ya mungkin ya, intinya kayak gitulah ya Rek ya. Dan kalau di Malaysia ini ada juga yang kayak gitu, tapi itu adalah driver kayak gitu Rek, driver food panda kayak GrabFood, get makanan aja gitu, gak ada yang bawa gitu ya. Wah luar biasa sekali. Apa orang Malaysia gak suka ikut motor ya Rek, sukanya ikut mobil ya yang ber-AC, yang ber-aircon gitu ya, biar gak kepanasan. Tadi katanya siapa tuh kakaknya tuh ya. Luar biasa sekali. Oke Rek, mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah sokong channel Iki. Terima kasih banyak buat kalian, semoga kalian dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala musibah, amin ya rabbal alamin. Oke, videonya sampai di sini saja. Jangan lupa sokong channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, and share-nya ya Rek ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rek. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.